kelas 10 mata kuliah biologi ingin mempresentasikan dari kita yaitu sistem respirasi. Kemudian akan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Ilham Adi Adiansyah dengan NIM 202557074. Saya Prabu Nabil Tua dengan NIM 2255752. Saya Natasari Aliansi Ayani dengan NIM 2255753. Saya Sabrina Hanadara Ayani dengan NIM 2255705. Bab pertama yaitu definisi sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk mempertahankan kehidupan. Organ pada sistem respirasi yang sering mengalami gangguan adalah paru-paru, dikutip dari Widyasari dan Kusmandani 2020. Kemudian saluran pernapasan pada zona respirasi dibagi menjadi dua, yaitu zona respirasi bagian atas dan juga zona respirasi saluran bagian bawah. Saluran napas atas disebut pula sebagai zona respirasi, yakni saluran napas yang tidak terlibat dalam proses pertukaran gas, yaitu hidung, mulut. Saluran pernapasan bagian bawah disebut zona konduksi, yakni saluran napas yang berfungsi untuk melakukan proses pertukaran gas. Ada pula yang disebut sebagai ruang mati anatomi yang memberikan gambaran terhadap volume udara yang tidak akan melalui daerah pertukaran dalam paru-paru, sehingga udara ini disalurkan menghantar tidak akan berguna untuk pertukaran gas. Dikutip dari Sewot 2018. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi organ, dan yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, rongga hidung itu sebagai pintu masuk udara dan menyaring udara dan mengembangkan udara pernapasan yang masuk. Rongga hidung berselaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang melewati saluran pernapasan dan juga rambut pendek. Rambut pendek tebal berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, fungsi organ yang ditampilkan yaitu mulut dan rongga mulut. Mulut itu juga berfungsi sebagai tempat pertukaran udara jika saluran hidung tersumbat. Mulut juga bisa digunakan untuk bernafas. Selanjutnya itu ada faring atau tenggorokan. Nah, faring ini bagian tenggorokan yang menjadi penghubung antara rongga hidung, saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Faring memiliki dua cabang yaitu nasofaring untuk pernapasan dan ovofaring untuk pencernaan. Yang selanjutnya yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Di sini laring adalah saluran bertulang rawan yang menghasilkan suara dan mengatur keluar masuknya udara. Laring itu dilapisi epikal tebal serta memiliki epiglotis untuk menutup saluran nafas ketika kita sedang berpelan. Selanjutnya itu ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, tenggorokan ini adalah pipa berisi silia yang menyalurkan udara ke paru-paru. Trakea bercabang menjadi bronkus, palus, bronkiolus, dan berakhir pada alveolus tempat pertukaran udara terjadi. Sekarang adalah masuk ke dalam bronkus. Bronkus tenggorokan bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri, yang kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus. Struktur bronkus mirip trakea, namun tulang rawannya tidak beraturan. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus ini trakea bercabang menjadi dua bronkus yang menuju paru-paru. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus dan berakhir di alveolus tempat pertukaran gas. Nah, fungsinya itu untuk menyalurkan udara masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus adalah tempat terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, terdiri dari kanan 3 lobus dan kiri 2 lobus, serta dilapisi 2 selaput tipis bernama pleura visceralis dan pleura parietalis. Yang terakhir yaitu pertukaran gas. Selama respirasi eksternal, udara yang kaya oksigen masuk ke alveoli saat inhalasi. Molekul
merupakan buku organik yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Meskipun tidak terlalu mudah, paparan uji menunjukkan risiko kesehatan seperti pemberian dan pernapasan bersilang banyak tubuh yang bertumbuh sehingga dapat mengganggu fungsi paru dan tubuh. Penggunaan alat pelindung diri atau bukti dapat mengurangi dampak paparan buku kayu di lingkungan kerja. Hasil uji statistik menunjukkan P0,1 dengan signifikasi 0,05 menandakan adanya hubungan signifikan antara penggunaan APD dengan kapasitas fungsi paru pada manusia mampu. Penelitian desa dan semangat juga menunjukkan bahwa penggunaan masker dapat menimbulkan gangguan respirasi. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pekerja yang menggunakan masker tidak mengalami gangguan pernapasan, sedangkan pekerja yang jarang menggunakan APD memiliki risiko 1,25 kali lebih tinggi mengalami gangguan sistem pernapasan. Kesimpulannya yaitu sistem respirasi adalah pertukaran oksigen dari luar yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang menghasilkan oksigen yang harus dilakukan karena sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, kemudian menyukai ada debu organik yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan pada pekerja industri kayu jika tidak memakai APD, minimal memakai masker. Untuk yang ketiga, meskipun tidak terlalu reaktif, paparan yang terus-menerus menunjukkan risiko kesehatan yang serius. Yang keempat, proses kecil seperti penggerajian dan penampasan menghasilkan banyak debu yang tertiup sehingga dapat mengganggu fungsi paru-paru dan tubuh bekerja. Makanya disarankan untuk memakai APD, minimal masker untuk melindungi sistem respirasi kita. Sini ada pertanyaan karena situasi karena kita sudah membuat video, jadi pertanyaan bisa kita sampaikan lewat pertanyaan saja. Pertanyaannya yaitu berdasarkan studi kasus paparan debu kayu pada pekerja itu, apa dampak jangka panjang paparan ini dan bagaimana penggunaan APD dapat mengurangi risiko gangguan pernapasan. Ustaz Pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami minta maaf